dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akan tumbuh minat. Ya, itu. Bapak masa kecil mendapati pendidikan semacam itu dari... Kalau saya itu dulu gini ya, makanya ini pengalaman pribadi saya. Iya. Saya itu dulu ketika 10 bulan, saya itu kena meningitis. Ya, kena meningitis. Jadi radang selaput otak. Dan itu yang bisa mengakibatkan kematian. Teman saya juga dia jadi gila. Tapi alhamdulillah oleh nenek, yaitu dibawa ke rumah. Kemudian setiap sholat subuh, nenek itu bacain sholawat. Masya Allah. Jadi kepala saya itu diusap airnya, ya sampai saya sembuh. Dan ternyata pengaruhnya itu besar. Pertama, saya itu termasuk jadi orang yang suka nurut, ya taat aturan. Dan syarat-syarat orang saintis itu taat aturan. Dan yang kedua, otaknya menjadi encer, lebih mudah itu. Itu sholawat itu bisa berpengaruh seperti itu? Iya, jadi saya sarankan kalau ingin punya anak-anak yang taat dan kemudian yang taat aturan, ya. Karena orang sains itu taat aturan. Karena dia itu taat, kalau misalnya sains ya, ilmu pengetahuan alam. Kalau nggak taat aturan bisa amburadul itu. Ya, ya. Ya itu. Jadi dan dari sana, jadi saya tuh dari kecil muncul minat, ya. Minat untuk misalnya dulu waktu kecil aja, saya tuh punya sepeda. Jadi oleh sepeda saya itu ketika saya main, dia tuh diteliti. Kenapa? Itunya pedalnya itu bisa berputar. Oleh saya diteliti, ya. Nah, kemudian ketika SMP, saya itu minat buat barang elektronik. Seperti ini, walkie-talkie, radio, adaptor, saya tuh minat. Baru pas SMA saya menguasai fisika matematik itu. Dan ketika saya masuk ke ITB, saya ambil jurusan teknik fisika. Dan ketika dapat beasiswa dari Pak Habibie, saya ngambil jurusan ini flight control, dan sehingga saya bisa buat drone sendiri dan autopilot sendiri itu. Dari sana itunya. Saya masih penasaran Pak, penjelasan ilmiahnya sholawat terhadap anak itu gimana itu Pak secara saintis itu? Nah, jadi gini ya. Jadi ternyata sholawat itu ya, sholawat itu mengandung 10 kebaikan. Oh. Ya. Itu dalam Islam kan itu. Jadi kebaikannya banyak. Salah satunya kebaikannya antara lain mendapat otak yang encer. Jadi gini, orang itu menjadi pandai ya, karena itu otak itu kan penjelasan saintifiknya itu terdiri daripada 3 triliun neuron. Jadi neuron jadi sel-sel otak. Jadi orang itu makin pintar kalau yang 3 triliun neuron itu saling berhubungan. Dan untuk menghubungkannya itu biasanya dengan membaca. Nah, dengan salawat itu artinya, ya ini belum terbukti ya, belum ada yang nyoba. Tapi mungkin dengan salawat itu, neuron saya itu banyak terhubung. Itu dengan salawat, karena pakai air. Kemudian kan, ya, mungkin disugesti dengan kalimat-kalimat ya, itu. Dan ternyata pengalaman saya itu terulang lagi. Saya kan sakit stroke, saya itu nggak bisa ngomong. Tapi saya itu cara fisioterapinya, saya itu baca sholawat, zikir. Sholawatnya apa aja itu Pak? Ya antara lain sholawat ini, Al-Masyurat. Surat di Al-Masyurat kan ada zikir Rasulullah. Salah satunya di dalamnya ada sholawat. Itu. Jadi ternyata sholawat itu ini sangat powerful, bisa dipakai sebagai fisioterapi. Buktinya sekarang saya bisa ngomong. Tahun yang lalu saya nggak bisa ngomong. Gitu. Cuma 3 tahun saya bisa ngomong langsung. Karena gitu saya membaca sholawat. Nah, otaknya juga sama. Itu ternyata sholawat itu terbukti powerful. Bukan cuma dulu katanya, tapi saya mengalami sendiri. Iya. Menarik sekali Pak Henry pengalaman dan pengetahuannya ini. Ini satu lagi Pak Henry, di usia Bapak saat ini, Bapak ingin banyak berbagi terutama
di bidang keahlian yang Bapak miliki ini. Kenapa Pak, khususnya anak-anak muda, khususnya santri-santri NU ini? Ya, karena gini.